Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran kali ini yaitu tema 6 tentang panas dan perpindahannya, subtema 1 suhu dan kalor pada pembelajaran pertama. Perhatikan gambar-gambar peristiwa di samping. Gambar kegiatan manakah yang paling sering adik-adik lihat dalam kehidupan sehari-hari? Apakah persamaan semua gambar tersebut? Ya, benar sekali. Semua gambar di samping berhubungan dengan kalor atau energi panas. Tahukah adik-adik sumber energi panas apa saja yang ada dalam gambar tersebut? Ya, api dan matahari. Bagaimana tubuh manusia? Apakah tubuh manusia mengeluarkan energi panas juga? Dan bagaimanakah cara mengukur energi panas? Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi, sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas dapat dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Coba adik-adik gosokkan kedua tangan selama 1 menit. Apa yang adik-adik rasakan? Sekarang ambillah sebuah mistar plastik, kemudian gosok-gosokkanlah pada kain kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang adik-adik rasakan? Setelah melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah adik-adik merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tangan dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Adik-adik, kita akan membaca teks bacaan yang berjudul Sumber Energi Panas dan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam setiap paragrafnya. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sebagai sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Kata kunci pada paragraf pertama yaitu energi panas, sumber energi panas, dan proses fotosintesis. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian basah. Kata kunci pada paragraf kedua ini yaitu matahari, panas matahari, dan kegiatan manusia. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit.
Apa yang kamu rasakan? Sekarang, ambillah sebuah mistar plastik. Kemudian, gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu, sentuhlah permukaan mistar itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Kata kunci pada paragraf kedua ini adalah gesekan 2 benda, telapak tangan, dan mistar plastik. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Kata kunci pada paragraf terakhir ini yaitu api, nenek moyang, batu, dan kayu kering. Alhamdulillah, materi pembelajaran hari ini telah selesai. Sebagai tindak lanjut dari pembelajaran hari ini, adik-adik disilahkan untuk mengisi soal yang telah kakak lampirkan pada kolom komentar. Sekian yang dapat kakak sampaikan. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.